sampai dikomentari oleh salah satu pendiri Bara Bravas dari Argentina. Beliau mengatakan begini, supporter di Indonesia ini, kata beliau, memang gila, memang sudah di luar nalar gitu. Bahkan sampai masyarakat umum pun yang berkendara, yang tidak tahu apa-apa juga diserang manakala memakai plat nomor daerah tersebut. Rivalitas itu bukan membunuh, bukan saling hantam, tapi ledek-ledekan. Sekedar ledek-ledekan. Sekedar ledek-ledekan di tribun. Karena kan ada rivalitas itu, Mas, yang dinamakan oleh teman-teman supporter rivalitas 90 menit, selebihnya kita saudara. Jadi di tribun saja, di luar tribun ya kita saudara. Kalau ada supporter yang mencetak kaos rasis, jangan dikasih. Gitu ya. Karena itu sebagai pencegahan kita sedini mungkin. Betul. Kan banyak kaos-kaos kasar, itu Mas, itu kan sudah memancing emosi dari luar stadion itu. Itu bisa menjadi benih-benih awal di mana permusuhan itu akan muncul. Permusuhan itu akan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tretan Radar Madura TV. Kali ini kami dari Radar Madura TV kedatangan tamu dari teman-teman supporter Trunojoyo Mania. Supporter pendukung dari tim Persesa, Persatuan Sepak Bola Kabupaten Sampang. Di mana dunia supporter sepak bola sekarang sedang dalam situasi berduka akibat tragedi yang semua orang tidak pernah membayangkan. Pertandingan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, bahwa dalam kejadian itu ada ratusan supporter dari penonton sepak bola yang bertanding meninggal dunia gara-gara kerusuhan. Kami di sini sudah kedatangan tamu dari Trunojoyo Mania, pendukung dari Persesa Sampang. Sekilas akan bertanya-tanya perihal dengan eksistensi dari teman-teman Truman, khususnya di Kabupaten Sampang. Kami sudah mendatangkan Abdul Halim Al-Farisi, ya Bang? Ya. Yang biasanya dikenal dengan Bang Halim. Dia adalah supporter fanatik dari Persesa, yang juga sekaligus sebagai dirijen. Yang mana kita tahu dirijen ini harus orang kreatif ya, karena dia yang memandu dari ratusan bahkan ribuan supporter di tribun. Bang Halim, mungkin sekilas disampaikan Mas. Sejauh ini Truman itu sudah ada di Sampang sejak tahun berapa atau lahirnya kapan? Truman lebih tepatnya lahir pada 26 Oktober 2013. Dan Truman lahir sebagaimana untuk mendukung tim Persesa Sampang di waktu itu. Dan berkat dari teman-teman para pendiri, para loyalis tentunya di Kabupaten Sampang, ingin menuangkan rasa kecintaannya kepada tim Persesa Sampang, yang di waktu itu kalau memang Persesa belum ada supporter, ada cuma masih belum mempunyai nama di waktu itu. Dan tepatlah di tanggal 26 Oktober para pendiri bersilaturahmi, berkumpul di salah satu tempat, lantas meresmikan nama dengan Trunojoyo Mania untuk mendukung tim Persesa Sampang dan ke Madura United juga. Jadi sudah sekitar 2016 ya? 2013. 2013 awal mula berdiri 26 Oktober 2013. 2013. Ya. Sudah cukup lama. Apa saja yang sudah teman-teman Truman persembahkan kepada tim kesayangan? Kira-kira dalam hal ini kan Persesa gitu ya. Kalau ditanya apa yang dipersembahkan Mas ya dari teman-teman Trunojoyo Mania kepada Persesa, ya sama dengan supporter-supporter yang lain. Kesetiaan, kecintaan, fanatisme, loyalitas, semuanya telah diberikan Trunojoyo Mania kepada Persesa. Nonton tanpa memikirkan panas atau hujan, tanpa memikirkan materi tentunya. Teman-teman selalu ada di setiap Persesa berlaga, dimanapun itu pasti ada Trunojoyo Mania. Selama menonton, selama selalu hadir untuk mendukung Persesa, harapan dari setiap yang mendukung itu pasti ingin jagoannya ataupun tim yang didukungnya selalu menang kayak gitu ya, selalu juara ketika bertanding. Cuman kan faktanya kan tidak seperti itu. Bagaimana Truman ataupun teman-teman penonton ini merasa ketika misalnya Persesa harus kalah ketika bertanding kayak gitu? Ya,
terkait dengan setiap pertandingan Mas ya, kami semua sadar dalam setiap pertandingan itu ada kekalahan juga ada kemenangan. Namun bagaimana cara kita menanggapi pertandingan tersebut di hasil akhirnya nanti. Terkait dengan gimana kalau kalah, ya kalau kalah kita hanya memberikan pesan kekecewaan kepada manajemen tentunya, kepada pemain tentunya. Kita hanya melakukan aksi kecil-kecilan seperti mendatangi manajemen. Ini tidak setiap kalah sih. Bila kalah terus-terusan kita baru melakukan aksi sebagai bentuk protes terhadap manajemen. Ya jika menang kami melakukan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada manajemen, juga rasa syukur kepada manajemen dan menginginkan bahwa Persesa ini untuk terus ada di Kabupaten Sampang dan juga di Liga Indonesia. Tentunya harapan teman-teman Trunojoyo Mania ingin Persesa ini bangkit dan berada di level tertinggi di Liga Indonesia. Amin, amin. Ini kan banyak ini anggota dari Truman itu tentu tidak hanya 1-2 orang, tapi ada ratusan dan mungkin ada ribuan gitu ya. Bagaimana sih organisasi ini, saya sebut organisasi ya, enggak apa-apa ya Mas. Organisasi ini menjaga solidaritas antar pendukung kayak gitu. Kalau di Trunojoyo Mania strukturnya bagus sih Mas ya kalau menurut saya pribadi, karena kita mempunyai organisasi induk yang bernama Pusat, Dewan Pengurus Pusat Trunojoyo Mania. Terus di situ ada bidang-bidang lainnya seperti koordinator bidang acara, koordinator perlengkapan, koordinator lapangan dan juga humas. Dan juga di bawah situ ada koordinator wilayah, yang dimana wilayah itu ada dari Ompen, Kedungdung, Pangarengan, Torcun, Camplong, dan juga ada di kecamatan-kecamatan lainnya. Itu membuat organisasi Trunojoyo Mania itu terstruktur. Dan kemarin di 2019 kita sudah melakukan launching dengan kartu anggota untuk Trunojoyo Mania, agar kita bisa memonitoring pergerakan Trunojoyo Mania di luar kabupaten tentunya. Termasuk berarti diketahui berapa orang dari supporter Truman itu? Ya, diketahui. Ada berapa untuk sampai sekarang ini, Mas? Kalau jumlah pastinya saya tidak bisa memastikan Mas ya. Tapi kalau jumlah anggota ya kurang lebih sekitar 300 ada. 300 anggota Trunojoyo Mania. Iya. Siap. Ini berbicara tentang fanatisme ya. Bagaimana pecinta bola itu sangat fanatik dengan tim-tim tertentu kayak gitu ya. Iya. Termasuk mungkin dari yang dilakukan oleh teman-teman Trunojoyo Mania kepada Persesa dalam hal ini. Itu muncul secara hasrat sendiri pribadi atau karena hanya memang lingkungan yang, karena lingkungan saya berada di sekitar teman-teman yang pecinta sepak bola misal. Apa itu bisa ini Mas, muncul gitu rasa fanatik seperti itu? Kalau mau dibilang rasa fanatisme itu muncul dari apa gitu Mas ya, saya rasa itu muncul dari dalam diri sendiri. Diawali dari dalam diri sendiri, kecintaan terhadap tanah leluhur, tanah kelahiran. Soalnya gini Mas ya, teman-teman supporter itu berpikir kita mau mengabdi kepada kota, kepada Sampang. Kalau bukan lewat sepak bola, lewat jalur supporter ini, kita mau mengabdi lewat apa? Penilaian teman-teman seperti itu. Terus yang kedua, ya memang lingkungan. Teman-teman sekitar mungkin menyukai Persesa atau mengajak kita untuk menonton Persesa. Lalu disitulah terbentuk rasa fanatisme dan idealis untuk mencintai Persesa. Siap. Artinya dalam hal ini untuk kita bisa berkontribusi positif kepada daerah, tidak harus menunggu kita menjadi apa. Ya. Tapi apapun yang sudah bisa lakukan dari sekarang, sudah harus bisa kita implementasikan. Termasuk walau sekedar hanya menjadi supporter Persesa gitu ya. Demi daerah Kabupaten Sampang yang dicintai gitu ya. Mas, di Persesa ini kan ada struktur, ada yang mengatur perwilayah seperti itu. Dalam kondisi seperti itu ini kan kita banyak melihat bahwa kadang dalam stadion itu terjadi aksi-aksi yang kurang bagus. Artinya misalnya sampai seperti kejadian yang belum lama ini di Stadion Kanjuruhan, ada supporter dari Arema yang harus turun membeludak, akhirnya menjadi rusuh. Itu sebenarnya bisa nggak dikendalikan oleh organisasi? Bisa, sangat bisa Mas. Terjadinya suatu kerusuhan di dalam stadion atau lebih tepatnya di tribun itu bisa kita organisir seminimal mungkin. Kan di setiap pertandingan itu ada koordinator lapangan.
Oh, iya. ada korlap, ada pembantu, ada perlengkapan, ada pengurus-pengurus juga yang dibantu dengan pihak keamanan. Sebenarnya kalau di Truman sendiri Mas ya, setiap pertandingan Persesa itu jika pertandingannya itu antusiasmenya tinggi, kami membentuk tim khusus untuk di pertandingan tertentu agar korlap ini dibantu oleh salah satu anggota pengurus yang ditunjuk oleh ketua umum. Nah, apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu korlap di sana langsung terjun, langsung turun menang. Ini salah satu provokator lah tentunya. Siap. Roman sendiri melihat bagaimana sekilas kejadian yang sangat mencengangkan di Kanjuruhan terutama kemarin. Apa sih sebenarnya yang dari sisi supporter ya, kacamata supporter gitu, kenapa kondisi itu bisa terjadi kayak gitu? Ya, kalau menurut teman-teman Trunojoyo Mania sih Mas ya, tanggapan teman-teman Trunojoyo Mania terhadap kejadian kemarin tanggal 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan, kami semua merasakan kesedihan yang teramat dalam, Mas. Kami semua merasakan apa yang saudara-saudara kami rasakan di Malang, tentunya untuk Arema dan Aremania. Kerusuhan ini menurut saya, kalau untuk saat ini Mas ya, kami tidak mau mendahului siapa yang harus disalahkan atau siapa yang harus lebih bertanggung jawab terkait insiden ini. Karena yang saya ketahui, kejadian di Kanjuruhan ini telah membuat kita semua shock sebagai pecinta sepak bola, pelaku insan sepak bola tentunya. Dan kejadian ini juga tidak menjadikan derita untuk masyarakat Indonesia juga tentunya. Dunia luar juga sedang mengikuti terkait kasus ini, seperti yang kita lihat di markas besar FIFA. FIFA menurunkan bendera setengah tiang, dan di tim-tim Eropa juga, Asia, Eropa juga melakukan koreo ataupun aksi bela sungkawa kepada teman-teman Aremania yang sudah mendahului kita. Jadi itu kejadian yang memang begitu sangat mengagetkan ya. Dan kalau tidak salah juga karena kejadian itu Indonesia menjadi nomor urut kedua ya. Iya. Di dunia. Di dunia. Pertandingan sepak bola yang menelan korban nyawa sampai ratusan supporter kayak gitu ya. Mungkin bagi tip Mas kepada penonton, pemirsa Tretan Radar Madura TV, bagaimana sih menjadi supporter fanatik ataupun penonton sepak bola yang baik lah, kan kita tidak ingin ada kerusuhan sebenarnya, tidak ingin ada tumpah darah, apalagi harus nyawa yang melayang, karena kan tidak ada pertandingan yang seharga nyawa kan gitu ya Mas. Bagaimana Roman mungkin bisa bagi tips kepada penonton kami untuk bisa menjadi supporter yang baik? Ya, kalau tips tersendiri untuk supporter Mas ya, untuk mengartikan atau melakukan fanatisme sebaik mungkin. Jadi begini Mas, fanatisme itu rata-rata teman-teman supporter itu tidak tahu apa sih artinya fanatisme. Bagi seorang supporter sejati itu, fanatisme itu adalah dia yang mencintai tim tanpa merugikan diri sendiri, merugikan tim tentunya, dan merugikan orang lain. Itu yang dinamakan fanatisme. Makanya saya kemarin tentang kejadian di Kanjuruhan berpesan kepada teman-teman supporter tentunya, ini sudah bukan lagi tentang fanatisme, tapi ini sudah tentang lagi di luar nalar logika seorang supporter. Biar gimana pun dalam dunia sepak bola, fanatisme itu wajib Mas. Kalau kita sebagai supporter tidak mempunyai rasa jiwa fanatisme, kecintaan kita kurang. Fanatisme itu wajib, cuma fanatisme yang seperti apa dulu gitu. Rasa kecintaan seperti apa dulu. Makanya setiap pertandingan Persesa main, saya selalu memberikan wejangan, memberikan arahan kepada teman-teman Trunojoyo Mania ketika mau berangkat ke stadion. Ayo, cintai tim kita sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Jangan rugikan tim kita. Berangkat dengan baik, pulang pun juga dengan harus baik-baik. Jangan mengganggu orang lain atau warga-warga umum di kotanya yang akan kita masuki itu. Selalu berpesan seperti itu kepada teman-teman Trunojoyo Mania. Siap. Jadi memang saya sekilas menyimak dari yang sudah disampaikan Bang Halim ya, bahwa fanatisme dalam menyukai sepak bola itu harus wajib ya. Artinya harus benar-benar, tidak hanya ikut-ikutan gitu ya Mas.
Tapi fanatisme yang benar adalah mencintai tim dukungannya tanpa harus merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain ataupun merusak hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Tapi ini Mas ya, izin menambahkan Mas Iya, ya, iya. sebentar ya. Terkait tragedi Kanjuruhan kemarin Mas ya, saya sendiri pun kehilangan 2 sahabat saya. Asli dari Kabupaten Malang, yang kebetulan saya mendengar kabar di hari Minggu sore bahwa teman saya itu sudah dinyatakan meninggal di puskesmas setempat. Iya, iya. Bang Halim, di Tribun kita sering dijumpai dengan aksi koreografi yang begitu kreatif oleh teman-teman supporter kayak di supporter apapun. Nah, di sini Bang Halim juga sebagai dirijen ya di Trunojoyo Mania. Gimana sih pola-pola yang ataupun ada yel-yel khusus enggak? Bagaimana membentuk agar suasana itu lebih hidup dengan koreo-koreo yang indah gitu, yang bagus gitu. Itu gimana konsepnya gitu Mas? Kalau di Truman sendiri. Ya kalau di Truman konsepnya sebelum pertandingan tentunya kita melakukan chain clash ya Mas. Ada chain clash-nya, kalau di dunia istilah supporter ya chain clash. Atau di dunia umumnya kita latihan. Latihan untuk membentuk suatu koreo. Nah, itu terus kalau masalah untuk menyemangati, menghidupkan kembali atmosfer di tribun, tentunya seorang dirijen ya harus tahu bagaimana saat teman-teman anggota Trunojoyo Mania itu mulai jenuh terhadap pertandingan, mulai lelah di sepanjang pertandingan. Ya seorang dirijen harus memahami kondisi itu, dan kami sendiri Trunojoyo Mania mempunyai chain untuk membangkitkan semangat mereka. Challenge untuk bagaimana suasana hidup kembali. Agar hidup kembali. Kami punya chain tersebut. Selain untuk peserta, apa juga itu untuk pemain yang ataupun tim yang kita dukung gitu? Iya, untuk pemain juga, Mas. Gitu ya. Untuk pemain juga. Sering kali saya mendengar kabar bahwa fanatisme dari kelompok supporter sepak bola ini kadang itu bersinggungan dengan kelompok pendukung sepak bola yang lain. Supporter lainnya. Nah, supporter yang lain. Kadang misalnya si A dengan si B, Ya. ini sudah berlarut-larut bertahun-tahun, sudah tidak akur. Pasti ini akan berimbas selama itu belum ada perdamaian lah kayak gitu ya. Misalnya si A dengan si B gitu. Itu gimana sih kok bisa terjadi seperti itu? Apakah itu penting sih Awal sebenarnya? mula permusuhan gitu. Kalau mengenai permusuhan itu Mas, identik dengan kata rivalitas ya. Iya. Rivalitas. Permusuhan itu awal mulanya ya dari sejarah Mas. Dari awal mula mereka bagaimana mengalami bentrokan tersebut. Karena tidak ada orang musuhan itu janjian Mas. Nggak ada. Pasti ada suatu istilah yang dimana di waktu itu mereka melakukan ledek-ledekan sampai berakhir dengan bentrokan gitu. Itu Awal mulanya ya. awal mulanya permusuhan yang dinamakan ya rivalitas. Rivalitas. Tapi kan kadang misal saya pendukung baru, saya orang baru di di supporter tertentu gitu. Tapi saya kadang harus ikut bahwa saya harus Ikut memusuhi musuhan dia gitu ya. Itu memang terjadi ya dalam Iya, dunia supporter memang itu. Jangankan kita ikut nonton, Mas. Kadang-kadang gini, Mas ya. Rivalitas di Madura ini sampai dikomentari oleh salah satu pendiri Bara Bravas dari Argentina. Oh, Dari- Bravas itu apa? Suatu kultur budaya. Ada mania, ada ultras, ada hooligan, ada Bara Bravas. Iya. Saya di waktu itu mengikuti podcast, bukan podcast siapa ya, obrolan gitu, perbincangan. Beliau mengatakan begini, supporter di Indonesia ini kata beliau memang gila, memang sudah di luar nalar gitu. Bahkan sampai masyarakat umum pun yang berkendara, yang tidak tahu apa-apa juga diserang manakala memakai plat nomor daerah tersebut. Nah, gitu. Atribut, emblem ya, itu jadi pengaruh ya. Iya. Plat nomor apalagi ini sudah bukan rahasia sudah Iya. jadi rahasia umum Iya. gitu. Di mana-mana saya tidak mau menyebut itu mereknya apa ya, Iya. tapi ini kalau masuk kawasan ini jangan pakai atribut ini iya. karena bahaya. Itu terjadi di dunia supporter seperti Itu yang terjadi di Indonesia, Di Indonesia, Mas. Di ya? luar sana nggak ada Di seperti luar itu. nggak ada, gitu. Di luar sana maupun ultras kalau mau menyerang dia hanya yang beratribut. Kendaraan-kendaraan umum tidak, tapi di Indonesia kejadian itu sering terjadi, Iya. sering kita lihat. Nah disitulah Mas ya, saya selalu berbicara kepada teman-teman tentunya bahwa
Rivalitas itu nggak begitu. Rivalitas itu, yang dinamakan rivalitas itu, satu, kita memberikan pesiwar kepada tim lawan untuk menurunkan mental pemain lawan. Terus yang kedua, rivalitas itu bukan membunuh, bukan saling hantam, tapi ledek-ledekan. Sekedar ledek-ledekan di tribun. Karena kan ada rivalitas itu, Mas, yang dinamakan oleh teman-teman supporter rivalitas 90 menit, selebihnya kita saudara. Jadi di tribun saja, di luar tribunnya kita saudara. Itu yang dinamakan rivalitas. Harusnya selesai di 90 menit. Di 90 menit. Ya? Tidak perlu harus turun-temurun sampai tidak perlu. Kalau Truman sendiri ada rival enggak yang dengan seperti itu? Kalau sampai saat ini alhamdulillah belum ada ya, Mas. Dengan siapapun ya? Dengan siapapun belum ada. Semoga saja tidak ada. Dan tidak perlu gitu. Tidak perlu. Siap. Ya mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi untuk di Truman ya, karena tidak perlu, saya rasa rivalitas itu harus sampai membunuh. Apalagi baku hantam. Peluit panjang ditiup, pertandingan selesai, seharusnya kan itu sudah selesai. Ya. Mudah-mudahan tidak ada untuk Truman. Kira-kira menurut sampean sendiri sebagai pelaku langsung, supporter yang punya kefanatikan tertentu, sampai kapan kondisi di Indonesia ini dengan kotak-kotak rivalitas yang sampai di luar lapangan itu akan terjadi? Kalau ditanya mau sampai kapan ya, Mas, itu kembali kepada diri kita sendiri. Menghindari, melupakan sejarah permusuhan itu sangat sulit, Mas. Terutama untuk para generasi-generasi yang baru, supporter-supporter yang baru begitu. Tapi saya selalu berpesan kepada teman-teman Trunojoyo Mania dan supporter-supporter umum tentunya, dalam media saya, dalam akun saya, dalam cuitan saya selalu berpesan, perangi hate speech terlebih dahulu, walaupun itu kecil. Seperti kaos-kaos rasis gitu, Mas. Nyanyian-nyanyian rasis. Intinya itu perangin dulu. Kalau kaos rasis itu kita perangi, itu akan memonitoring kebencian kita sedini mungkin kepada tim lawan. Makanya saya punya teman pencetak kaos, sablon. Saya berunding dengan beliau, saya selalu berkata, kalau ada supporter yang mencetak kaos rasis, jangan dikasih. Gitu ya. Karena itu sebagai pencegahan kita sedini mungkin. Betul. Kan banyak kaos-kaos kasar, itu Mas, itu kan sudah memancing emosi dari luar stadion itu, bukan dari dalam stadion. Bisa jadi sindiran ya. Bisa jadi sindiran. Itu bisa menjadi benih-benih awal di mana permusuhan itu akan muncul. Muncul. Betul. Kembali ke kreativitas penonton, Mas. Seberapa penting sih kreativitas dilakukan oleh supporter dalam sebuah pertandingan? Baik untuk suasana supporter sendiri maupun menambah energi semangat kepada tim yang didukung. Seberapa penting? Ya sangat penting, Mas. Sangat penting. Bahkan kami di stadion sampai ada kata istilah mengharamkan duduk selama tim bertanding 1 kali 45 menit dan 2 kali 45 menit. Gitu. Mengharamkan duduk, bahkan memegang HP. Kalau saya yang memimpin teman-teman Trunojoyo Mania, ada yang ketahuan duduk, ada yang memegang HP, saya siram. Gitu ya. Kalau masih bandel ngeyel, saya usir. Karena kita supporter, Mas, bukan penonton. Beda dengan penonton gitu. Penonton ya nonton. Kalau supporter ya mendukung, nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrakan gitu. Ya betul itu ya. Karena beda ya antara supporter dengan penonton beda jelas. Supporter itu punya kefanatikan tertentu. Dan harus mengikuti alur ataupun permainan sebagai supporter. Gitu. Jadi kalau di Truman memang tidak boleh pegang HP, tidak boleh duduk ya. Tidak boleh. Selama 1 kali 45 menit dan 2 kali. Sebelum istirahat itu. Siap. Termasuk dengan ini juga membangun bahwa yel-yel yang tidak rasis itu ya tadi ya. Saya selalu berpesan kepada teman-teman, Mas. Kalau misalnya saya tidak hadir dalam pertandingan atau telat, saya juga siapapun yang bernyanyi rasis, tangkap, keluarkan dari stadion itu. Siap. Mencegah potensi provokator. Bagaimana kalau di Truman sendiri? Khawatir bukan anggota Truman, tapi tiba-tiba dia masuk dalam tribun yang di situ banyak teman-teman Truman, akhirnya menjadi provokator. Tetap kita tegur, Mas. Tetap kita berikan apa yang sudah menjadi keputusan kita, walaupun dia tidak beratribut Sampang, tidak beratribut Trunojoyo Mania. Misal beratribut, bagaimana seleksinya? Artinya bagaimana identifikasinya? Misal dia menggunakan atribut, padahal dia hanya ingin jadi provokator, gitu. Atau ada nggak pengawasan sedemikian? Ya pengawasannya
Ya tadi itu Mas sanksinya, kita keluarkan dari stadion kalau memang dia yang beranggota, yang tidak beranggota. Kalau yang beranggota kita cabut kartu anggota. Oh, Sebagai gitu. bentuk kekecewaan kita kepada dia, karena sebelum membuat kartu anggota kita sudah berjanji Mas untuk menjaga nama baik Trunojoyo Mania dan Sampang tentunya. Oh, ya. Ada ikrarnya juga. Ada ya. ikrarnya juga. Ya. Tidak sembarangan Tidak siapapun bisa dapat KTA. Gitu ya. Iya Mas, dan KTA itu Mas hanya bisa didapatkan oleh wilayah. Misalnya korwilnya, kalau bukan dari korwil, misalnya seperti Mas tidak mempunyai korwil lalu mau bikin anggota, itu tidak bisa. Harus dari wilayah. Ini adalah segmen terakhir dari perjumpaan saya dengan Bang Halim, Ya. Dirjen dari Trunojoyo Mania. Mungkin ada closing statement Mas kepada pemirsa Radar Madura TV untuk disampaikan kayak gitu. Silakan. Kalau closing statement saya lebih ke kembali ke duka Mas ya. Untuk tragedi Kanjuruhan, saya mewakili teman-teman Trunojoyo Mania, supporter Persesa Kabupaten Sampang, mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga teman-teman Aremania tabah dan juga ikhlas atas kepergian para saudara-saudara kita, dan juga keluarga yang ditinggalkan ikhlas dan tetap memberikan kepercayaan kepada tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini. Karena biar gimana pun Mas ya, besok atau hari apa atau hari kedepannya lah, sepak bola pasti akan kembali ramai, terus dukanya akan menghilang, hashtagnya akan tenggelam, tapi ibunya yang kehilangan anak-anaknya selamanya akan membenci sepak bola. Jadi saya berharap kepada teman-teman seluruh supporter di Indonesia, damai, jadikan ini pelajaran sebagaimana sudah kita ikrarkan di perjanjian kemarin di antara bela sungkawa di antara supporter satu sama lain. Siap. Oke, terima kasih Bang Halim Ya. atas waktunya sudah berkenan datang ke studio Radar Madura TV. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan siang hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya penonton pemirsa Radar Madura TV. Yang jelas petikan dari yang tadi disampaikan Bang Halim bahwa fanatisme itu wajib, tetapi fanatik itu mencintai tim tanpa harus merugikan orang lain dan diri sendiri. Itu dari saya. Terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.